Barang yang mau dibahas kali ini itu adalah majalah edisi spesial dari Kompas Gramedia. Beberapa tahun belakangan, Kompas Gramedia tuh seneng banget ngeluarin edisi khusus dari majalah Bobo ya. Ini ada Bobo edisi 50 tahun, kalau nggak salah keluarnya tahun 2023. Terus yang ini juga keluarnya 2023. Majalah Bobo untuk cerpen dan dongeng. Katanya sih cocok buat nostalgia. Walaupun saya sih pas waktu baca nggak ngerasa nostalgia sama sekali. Untuk berikutnya Kompas Gramedia ngeluarin lagi nih komik Pak Janggut. Ini penampakannya, pengemasan aman banget. Oh ya, ini saya pesannya di sirkulasi KG Media, marketplace-nya yang toko oren. Jadi karena ini pesannya di toko oren, jadi dapat diskon 10% kalau misalnya dari video, 15% kalau misalnya dari live. Kalau saya sih pesannya dari video kemarin, jadi cuma dapat 10% diskonnya. Nah, kebuka. Jadi, ini adalah edisi khusus dari Bobo, collectible item berupa petualangan Pak Janggut. Jadi ada 3 cerita di sini. Jadi bilangnya sih cerita legendaris dari tahun 1980-an. Kalau kamu yang udah pernah baca ini di majalah orang tua atau om tante atau siapa gitu, ya bisa nostalgia ya. Kalau saya sih perasaan nggak pernah baca gini. Untuk yang Pak Janggut. Pak Janggut ini juga ada di edisi koleksi terbatas 50 tahun dari majalah Bobo ya. Jadi di sini tuh ada cerita dari Pak Janggut. Tapi selain untuk memuaskan nostalgia para pembaca zaman dahulu, jadi di sini Kompas Gramedia nerbitin yang edisi khusus, isinya semuanya petualangan Pak Janggut. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini 01 nih. Jadi ini volume yang 1. Karena nantinya bakal ada Pak Janggut yang volume 2. Collectible item. Jadi ini untuk barang dikoleksi. Buat yang mau koleksi dari sekarang ya silahkan dikoleksi. Tapi kalau kamu bukan kolektor, ya sudah, nggak usah dikoleksi. Oke, ini sampul luar plastiknya udah dibuka. Ini penampakan dari majalahnya ya. Petualangan Pak Janggut edisi khusus yang diterbitin sama Kompas Gramedia. Dan kayak yang tertera di cover, ada 3 cerita, mulai dari Putri yang Manja, Kerajaan Satwa, dan juga Tabib Palsu. Untuk jumlah halamannya sendiri itu ada 146 di luar cover. Ya, jadi ini 145, ini halaman 146, ini covernya. Untuk covernya sendiri ini yang bukan glossy ya, ini agak doff dikit nih kertasnya. Terus ini kertas A4 premium ya. Untuk ukurannya sendiri ini kecil dari A4 dikit gitu. Ini saya punya A4 jadi dasar. Ini ukuran majalahnya. Gitu. Ada 146 halaman. Kertasnya premium ya. Ini tebal nih kertasnya. 3 cerita. Terus di tengah-tengah tuh ada kayak gini. Kayak ada semacam fakta-fakta tentang benteng bersejarah, permata di balik benteng. Nih, kayak gini. Kayak ada semacam fakta-fakta. Buat kamu yang nggak tahu Pak Janggut, intinya Pak Janggut itu kayak semacam tokoh dengan perawakan bentuknya kayak kurcaci. Dan kalau mau lebih jelasnya di belakang sini tuh ada ya penjelasan dari Pak Janggut itu kayak gimana di bagian belakang. Selain itu, kalau saya sih udah baca Pak Janggut dari ini ya, yang edisi koleksi terbatas 50 tahun majalah Bobo. Di sini ada Pak Janggut, ada cerita dari Pak Janggut, tapi bukan yang panjang, kayak yang di majalah ini. Ini ceritanya panjang banget. Tapi kalau yang di sini tuh cuma berapa lembar aja, yang di majalah Bobo edisi spesial. Cuma berapa lembar, terus di sini ada keterangan tentang Pak Janggutnya. Itu jadi intinya dia adalah sosok yang perawakannya mirip kurcaci, punya buntelan ajaib. Nah, si buntelan ajaibnya ini tuh bisa ngeluarin macam-macam. Jadi mirip sama kantong Doraemon. Yang dikeluarin dari buntelannya itu tuh bisa barang yang diperlukan sama Pak Janggut untuk keperluannya sehari-hari kayak makanan, minuman, atau yang bisa membantu untuk lolos dari situasi kritis gitu. Nah, uniknya si buntelan ini tuh kalau diambil sama orang lain, itu keluarnya tuh yang merugikan mereka gitu. Kalau dilihat di majalah edisi 50 tahun, ini ada kayak semacam orang yang mau ngambil ikan dari Pak Janggut, yang keluar tuh malah sigung gitu. Jadi keluarnya itu tuh random banget. Jadi bukan apa yang dimasukin itu yang keluar, bukan, tapi yang keluar itu sesuai dengan siapa pengambilnya. Kalau orang jahat yang mau ngambil sesuatu atau yang mau nyuri, ya keluarnya tuh yang merugikan mereka. Nah, kalau Pak Janggutnya yang ngambil itu, yang keluar adalah benda-benda yang dibutuhkan sama Pak Janggutnya. Kalau baca di Wikipedia, ini buntelan memang khusus dari Pak Janggut, warisan dari kakek buyutnya yang menikah sama penyihir. Katanya segitu ya. Untuk impresi, ini mirip sama majalah lainnya ya, nggak beda gitu. Ya ini memang cuma komik biasa aja, cuma ceritanya penuh nostalgia buat yang pernah baca. Buat yang nggak pernah baca, ini kayak semacam pengetahuan baru untuk memahami situasi komik di zaman dulu gitu. Oke gitu ya, nggak ada yang bisa saya ceritakan lebih lanjut.